Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Yunisia rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini ruang kuliah akan mengetengahkan suatu tema dalam bentuk suatu pertanyaan. Bisakah ilmu pengetahuan dibangun berbasis agama? Dari pertanyaan ini ada informasi yang bisa kita dapatkan, yaitu ada pemikiran, ada teori, ada kelompok yang melihat bahwa antara ilmu pengetahuan dan agama memiliki garis demarkasi yang cukup tegas. Ada yang cukup tinggi, ada dikotomi yang cukup panjang di sana. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, izinkan saya memaparkan, mengetengahkan suatu hasil penelitian yang disampaikan oleh Elaine Howard Eklund tahun 2010 dalam bukunya Science versus Religion. Beliau melakukan survei kepada 1.700 profesor di 21 universitas ternama di Amerika Serikat. Hasilnya cukup mengejutkan bahwa nearly 50% atau hampir 50% para profesor atau ilmuwan di sana mengaku religius. Apa artinya? Ini artinya bisa kita buat kesimpulan kecil bahwa lebih dari 50% ada opsi atau ada pilihan sebaliknya, atau mungkin atau pilihan yang lainnya. Nah, oleh karena itu izinkan saya menggulirkan suatu pertanyaan kunci, dapatkah, bisakah, mampukah ilmu pengetahuan dibangun, benar-benar dibangun di atas agama. Kita perlu menyepakati sebuah istilah bahwasanya ilmu pengetahuan ialah upaya sistematis untuk mempelajari atau untuk mengamati alam semesta ini dengan cara yang observasi, dengan cara eksperimen dan dengan rasional. Ya, sementara agama atau din yaitu mencakup wahyu, mencakup nilai moral, value, Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana wahyu atau dalam konteks ini Al-Quran menyikapi eksistensi ilmu pengetahuan? Nah, Al-Quran sebagai pedoman kita dalam beragama, tentu banyak sekali kita mendapati sebuah perintah anjuran untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu pengetahuan. Salah satunya di dalam Al-Quran yang sangat populer sekali, yaitu tentang dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, khususnya pada ayat kelima, Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, dialah Allah yang mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahuinya. Artinya apa? Dari ayat ini kita bisa pelajari dari kitab-kitab tafsir bahwa Allah lah yang memberikan informasi, memberikan ilmu pengetahuan kepada kita, dan ini menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak tiba-tiba. Kalau dalam bahasa Jawa, ujuk-ujuk ada, akan tetapi ada sebab, ada sumber ilmu pengetahuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu maka kita perlu mengesampingkan kesombongan kita, keangkuhan kita bahwa tidak ada peran wahyu, bahwa tidak ada peran Tuhan dan lain sebagainya, dan bahkan mendewakan ilmu pengetahuan. Tentu ayat ini sudah cukup tegas menepis anggapan-anggapan itu.
Banyak sekali ya ilmu di dalam Al-Quran yang bisa kita ambil. Tentunya kalau kita berbicara angka, tentu tidak ada angka yang secara otoritatif yang mampu menjelaskan berapa jumlah ilmu pengetahuan atau macam ragam ilmu pengetahuan. Karena saking banyaknya. Ya, sambil kita contoh geografi mungkin jelas begitu banyak sekali yang bisa kita raih di sana tentang ilmu astronomi, peredaran bulan dan matahari, tentang sejarah tidak kalah penting, dan yang paling penting tentang bagaimana tentang fikih keluarga, manajemen rumah tangga, manajemen keuangan, yang semua kita pelajari dalam berbagai universitas dalam bentuk fakultas dan lain sebagainya. Kita ambil salah satu contoh yang ini menarik dan saya kira mudah kita ingat. Kita ambil contoh dalam bidang kesehatan saja. Sahabat Yunisia, kita tentu pernah mendengar ada perintah dari Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, dalam hadis yang direkam oleh riwayat Muslim, perintah mensucikan bekas air liur hewan anjing, ya, dan ditambah dengan tanah. Selain dengan air, ditambah dengan tanah. Ini menjadi suatu hal yang bisa kita ambil contoh karena di dalam air liur tersebut, ilmu ini belakangan karena kita bisa temukan di jurnal tahun 2017 mencatat bahwa ditemukan lebih dari 300 jenis bakteri di dalam air liur anjing tersebut. Sedangkan perintah untuk mensucikan, membersihkan air liur anjing sab'a marrat, faghsiluhu sab'a marratin, membasuh dengan 7 kali, dan yang ke-8-nya itu dengan tanah, itu sudah Rasulullah anjurkan, perintahkan jauh sebelum kita mengenal istilah jurnal, sebelum kita jauh mengenal istilah Scopus dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira menjelaskan bahwa ada suatu informasi, sebuah implementasi dari allamal insana ma lam ya'lam. Bahwasanya Allah lah yang memberikan informasi, ilmu pengetahuan kepada kita semuanya. Nah, apa penawarnya di sini? Jadi dari 300 jenis bakteri tersebut ternyata wahyu itu punya solusinya, yaitu dengan tanah. Karena tanah mampu menetralisir bakteri, virus yang ada di dalam air liur tersebut. Nah, selanjutnya agar lebih mantap lagi pemahaman kita tentang riwayat tentang sayap lalat. Ini tentu kita sering dengar begitu ya, apabila ada sebuah riwayat, apabila seekor lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah seluruhnya. Nah, tentu kalau kita menggunakan logika sederhana, tadi disebutkan di awal, ilmu pengetahuan adalah rasional, maka ini akan menimbulkan tanda tanya. Hewan yang kotor kenapa harus dimasukkan? Harus dicelupkan. Ini ada perintah di situ. Nah, kemudian buanglah, kata Rasulullah, karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap lainnya ada penawarnya. Nah, ini kalau kita bisa lihat ekosistem lalat, kita tentu tahu bahwa lalat selalu tinggal di tempat-tempat yang kotor atau tidak steril. Artinya Allah menciptakan makhluknya itu dengan penuh keseimbangan. Di samping dia tinggal di tempat yang kotor, Allah pun juga memberikan solusi agar lalat tetap bisa hidup, bisa mempertahankan hidupnya, yaitu apa? Memberikan penawar yang ada pada dirinya sendiri. Nah, tentunya penawar itu dalam konteks lalat masuk ke dalam minuman kita, lalatlah yang diharapkan, bagian tubuh lalatlah yang diharapkan mampu menetralisir racun atau bakteri tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa wahyu Islam memuat petunjuk yang bisa teruji ya oleh sains atau ilmu pengetahuan dan tidak bertentangan sama sekali. Nah, saya kira ini juga akan mengingatkan kita pada suatu kajian ilmu. Dalam kajian ilmu kita pernah mendengar ada istilah ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi.
Nah, aksiologi, kita fokus ke dalam aksiologi bahwa ia akan membahas tujuan dan nilai ilmu pengetahuan. Artinya apa? Ilmu pengetahuan itu tidak hampa atau sunyi dari nilai atau value atau nilai moral. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan bisa juga digunakan untuk manfaat, maslahat, namun apabila disalahgunakan pun juga bisa memberikan mafsadat atau fasad atau kerusakan di muka bumi ini. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan selalu didesain bagaimana didorong untuk supaya bisa memberikan kemanfaatan bagi banyak umat manusia. Nah, sejalan dengan itu saya teringat dengan pemikiran atau pendapat Naqib Al-Attas ya, ketika beliau itu berbicara tentang islamisasi ilmu pengetahuan, bahwa beliau mengkritik tentang pemikiran barat yang sangat mengedepankan, bahkan menjadikan akal itu satu-satunya alat untuk memperoleh informasi. Nah, berbeda dengan Islam, berbeda dengan agama, berbeda dengan wahyu yang melihat akal itu penting, akan tetapi bukan satu-satunya alat. Ya, karena akal bersifat terbatas ya, dan harus didukung dan beriringan dengan wahyu agar tidak sesat dan menyesatkan. Apabila kita hanya berpaku pada akal, menjadikan akal menjadi tolok ukur yang utama, sesuatu yang tidak rasional maka dianggap invalid atau tidak valid, maka ini bahaya. Ini akan suatu hal yang bahaya. Maka butuh wahyu untuk menyeimbangkan, untuk memberikan keseimbangan agar menjadi lebih optimal. Nah, kemudian tentu sahabat Yunisia yang saya banggakan, saya hormati, kita pernah mendengar sebuah kalimat yang populer sekali di tengah kita, bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama akan lumpuh. Ya, agama tanpa ilmu pengetahuan akan buta. Nah, ini suatu hal yang menarik. Artinya ilmu tanpa agama akan buta, yaitu bahwa orang yang berilmu tapi tidak didukung, tidak punya pedoman hidup, pedoman agama yang menaungi, yang mengarahkan dia, maka ia akan berjalan tanpa arah yang jelas. Sebaliknya, sedangkan agama tanpa ilmu ya tidak akan memberikan kemajuan. Agama tanpa ilmu maka tidak akan memberikan kemajuan untuk peradaban yang berikutnya. Nah, saya kira ini harapannya bahwa paparan yang singkat ini bisa kita tarik benang merah bahwa ilmu dan agama bukanlah dua kutub atau dua hal yang saling meniadakan atau saling bertentangan atau diunggulkan salah satu, keduanya harus saling menopang satu dengan yang lainnya, sehingga ini sejalan dengan konsep aksiologi tadi, bahwa dalam suatu ilmu pengetahuan terdapat nilai, terdapat value yang bisa memberikan manfaatan untuk kita semua. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu menghormati wahyu, mempelajari wahyu dengan baik, dan juga mengamalkan dalam konteks ilmu pengetahuan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.